Telepati cinta dan mental conversation. Pernahkah panjenengan merasa sangat merindukan seseorang, lalu tiba-tiba dia mengirim pesan singkat pada panjenengan? Pernah? Panjenengan mungkin menyebutnya sebagai kebetulan. Tapi bagi seorang metaphysician seperti Neville Goddard, itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa pikiran panjenengan itu seperti pemancar radio. Masalahnya, kenapa saat panjenengan sedang mengharapkan dia menghubungi, dia justru semakin menjauh? Kenapa telepati panjenengan seolah-olah macet? Jawabannya menyakitkan para sedulur. Karena panjenengan mengirim pesan butuh, bukan pesan memiliki. Panjenengan mengirim sinyal pengemis, bukan sinyal pemenang. Di video ini, Pak Lang akan bongkar rahasia bagaimana cara mengirim pesan mental kepada spesifik person panjenengan, pada orang spesial panjenengan, tanpa perlu memegang HP, tanpa perlu mengirim DM, DM itu apa? Tanpa perlu ngejar-ngejar dia. Kita akan buat dia yang mengejar panjenengan. Sudah siap panjenengan untuk Pak Lang ajarkan ilmu komunikasi batin ini? Sebelum kita masuk ke tekniknya, panjenengan harus paham fondasi utama Neville Goddard tentang everyone is you post doubt ini. Artinya, setiap orang di dunia ini, termasuk special person panjenengan, itu bisa kekasih, bisa anak, bisa selingkuhan, bisa orang tua, bisa bos, ya pokoknya orang yang spesial. Mereka itu hanya bereaksi terhadap asumsi yang panjenengan miliki tentang diri panjenengan sendiri dan tentang mereka. Nah, telepati dalam hukum asumsi bukanlah mengirim paksaan otak ke orang lain, bukan. Jangan salah, ini bukan memaksa orang ya, seperti ilmu sihir, bukan. Tapi telepati adalah mengubah dialog internal panjenengan tentang orang itu. Jika di dalam kepala panjenengan itu selalu berkata, dia nggak peduli sama aku kok, maka secara telepati panjenengan sedang memerintahkan orang itu untuk tidak peduli pada panjenengan. Paham nggak? Muka-muka paham ya. Dia atau mereka itu sebenarnya hanyalah bayangan di dalam cermin. Kalau panjenengan ingin dia berkata, aku cinta kamu, ya, aku cinta kamu, I love you, maka panjenengan harus mendengarnya lebih dulu di dalam batin panjenengan. Panjenengan tidak bisa mengubah dia, tapi panjenengan mengubah versi dia yang ada di dalam kesadaran batin panjenengan. Jadi yang diubah itu isi batin panjenengan dulu. Lantas inilah tekniknya, yaitu mental conversation atau percakapan mental. Mental conversation ini diajarkan oleh Mas Neville Goddard ini. Ya misalnya saja ya, bayangkan saja ada seorang wanita namanya Mbak Sri misalnya. Mbak Sri yang ingin mendapatkan kembali perhatian dari mantan kekasihnya yang sudah berbulan-bulan tidak bicara dengannya. Ngambek, mutung, lungo. Alih-alih Mbak Sri mengirim pesan misalnya, halo apa kabar, piye kabare? Maka Mbak Sri bisa melakukan cara lain yang disebut telepati batin ini. Jadi Mbak Sri masuk dalam kondisi SATS, state akin to sleep, yaitu saat menjelang tidur malam. Matanya ngantuk banget, abot banget menjelang tidur itu. Nah, Mbak Sri mesti membayangkan dia sedang duduk berhadapan dengan SP-nya itu atau dengan bojone itu, bojone sing wis lunga itu. Mbak Sri tidak membayangkan dirinya memohon-mohon di situ. Sebaliknya, Mbak Sri mendengarkan suara pasangannya itu dengan sangat jelas di dalam kepalanya berkata, Dek Sriku sayang, maaf ya, aku baru sadar kalau aku sayang banget sama kamu ternyata. Aku kangen banget, aku pengen kita akrab kembali seperti dulu. Nah, begitu. Lalu Mbak Sri menjawab dalam batinnya juga, aku tahu Kang Mas, aku juga sayang kamu. Aku senang sekali dengan janji kita yang baru ini. Wah, seru kan? Mbak Sri merasakan kehangatan dari kata-kata itu. Dia melakukannya berulang kali, terus-menerus sampai dia merasa kenyang secara emosional. Dia tidak lagi merasa butuh pesan di WA. Karena apa? Ya karena dia sudah ada di dalam kepalanya itu bahwa percakapan itu sudah terjadi. Di kepalanya itu sudah terasa bahwa itu sudah terjadi. Bukan sesuatu yang diharapkan, tapi sudah terjadi. Apa hasilnya? Beberapa hari kemudian, tanpa alasan yang jelas, si suami ini, si Pak suami ini
mengirim pesan singkat tanpa diduga dan dinyana oleh Mbak Sri. Pesannya begini, tadi aku lewat kafe tempat kita dulu. Tiba-tiba aku ingat kamu. Apa kabar, Dek Sri? Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi di sini bahwa pikiran Dek Sri sudah tenang dan telah memiliki, sehingga dia secara telepati memancarkan asumsi baru yang memaksa si Pak suami ini untuk bertindak sesuai dengan dialog mental yang Mbak Sri ciptakan di kepalanya. Keren nggak, para sedulur? Panjenengan harus coba yang seperti ini. Ini ilmu mahal ya. Tapi di sini paling ada aturan main yang panjenengan harus ketahui ya, yaitu jangan mengintip, jangan mengintip, jangan nginjen. Jadi praktek ini itu jujur saja ya, itu banyak orang gagal. Tapi gagalnya kenapa? Karena setelah makan telepati batin, mereka langsung ngintip-ngintip di HP, ngecek HP, buka WhatsApp. Begitu melihat tidak ada pesan, mereka kecewa. Begitu belum ada WA, mereka mutung. Ah, ternyata teknik ini dobos nggak berhasil. Ternyata nggak ada telepon masuk. Ah, palang ngapusi. Kalau begini caranya, bila panjenengan itu menimbun kekecewaan seperti ini, panjenengan baru saja mengirimkan pesan telepati baru yang bunyinya, ternyata nggak berhasil ya. Ternyata Pak suamiku tidak menghubungi aku. Dan bandingkan tebak, apa hasilnya? Ya, hasilnya alam semesta akan mengabulkan pesan yang baru ini, yaitu kegagalan. Jadi kunci telepati cinta yang berhasil itu adalah adanya kepastian dari panjenengan para sedulur, ya. Kepastian itu maksudnya nomor satu, dengar apa yang ingin panjenengan dengar. Jangan bayangkan dia cuek bebek, tapi dengar bagaimana dia memuji panjenengan, merayu panjenengan, ngalem panjenengan. Yang kedua, rasakan kelegaannya. Jika si dia benar-benar mengatakannya sekarang, bagaimana perasaan panjenengan? Rasakan rasa lega itu, rasa plong itu, rasa gembira, bangga, syukur itu rasakanlah, rasakan itu ya. Nah, kemudian berikutnya, janganlah mengecek 3D atau mengecek realita panjenengan. Biarkan pesan mental itu sampai ke tujuan tanpa panjenengan ganggu oleh keraguan-keraguan panjenengan. Jadi nggak usah ngecek-ngecek HP lah, ngecek-ngecek email, terus nakok kita nggo piye, ono kabar apa? Nggak usah. Pokoknya lupakan itu semua. Nah, kita sampai di bagian akhir dari video pendek yang sangat berharga ini, para sedulur. Di sini Pak Lang akan memberikan suatu statement kuat untuk panjenengan ya. Pak ingat panjenengan adalah sutradara dalam batin panjenengan. Jangan biarkan orang lain dalam hal ini special person panjenengan itu justru dia yang memainkan peran yang tidak panjenengan harapkan. Mulai malam ini, ubah cara panjenengan bicara dengan mereka di dalam batin panjenengan. Saya Pak Lang mengucapkan selamat mencoba. Gunakan kekuatan panjenengan ini dengan bijak dan biarkan cinta dan romansa mengejar panjenengan. Salam seger waras.